Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian yang kedua ini kita kembali membahas kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, Tashil Aqidah Al-Islamiyah, ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pokok-pokok ibadah, ya, usul atau rukunnya ibadah secara umum. Yaitu yang pertama apa? Harus ibadah itu didasari dengan apa yang sudah kita bahas? Cinta, mahabbah. Ini yang paling penting. Kemudian selain mahabbah, ibadah itu juga harus didasari dengan takut, al-khauf. Ya, itu dua itu yang sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas yang ketiga. Ya, al-aslu tsalits, yakni ar-raja. Ar-raja yakni harapan. Ya. Ar-raja'u huwa at-tama' fi thawabillahi wa maghfiratih wa intidhari rahmatih. Ya, jadi yang namanya rojak di sini, seseorang itu ketika beramal atau beribadah, dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah. Ini bukan sesuatu yang jelek, ya, seperti orang jual beli aja katanya. Enggak, memang demikian Allah perintahkan, dan demikian para nabi. Kalau kita lihat ayat-ayat nanti yang akan kita bawakan, seperti itu. Jadi kesannya kok kayaknya beribadah kok karena apa? Karena ingin mendapatkan pahala. Itu bukan suatu celaan, bukan. Ya. Jangan difikirkan sesuai hawa nafsu kita. Tidak demikian. Ya. Makanya di sini katakan oleh Syekh Al-Jibrin rahimahullah, "Fayajibu 'alal muslim an ya'budallaha raghbatan fi thawabihi." Wajib bagi seorang muslim beribadah kepada Allah itu raghbatan fi thawabihi, dengan mengharapkan mendapatkan pahala dari Allah SWT, wa ayyatuba ilaihi 'indal wuqu'i fi dzamb, ya, dan dengan bertaubat kepadanya, kepada Allah tentunya, ketika jatuh ke dalam perbuatan dosa. Kenapa? Roja'an li maghfiratihi, karena kita mengharapkan ampunan dari Allah. Makanya Allah mengatakan, ya, wad'uhu khaufan wa tama'a. Ya, jadi bukan aib itu. Kita berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan rasa takut dan tama'. Tama' di sini adalah harapan. Dengan penuh harapan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Begitu. Wa qala subhanahu wa ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajida. Ya. Ataukah orang-orang yang qanitun ana al-laili, yang mereka beribadah sepanjang pada waktu-waktu malam, sajidan, dalam keadaan sujud, wa qa'iman, dalam keadaan berdiri, yahdzarul akhirah, mereka takut kepada akhirat, azab akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mereka mengharapkan rahmat dari Rabb-nya. Jadi yarju, mereka mengharapkan. Jadi mereka beribadah itu kenapa? Mereka beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdirinya. Kenapa demikian? Karena pertama takut, ya, yahdzarul akhirah, takut dari siksa azab neraka. Yang kedua, karena apa? Yarju rahmatallah, rahmat rabbi, karena mengharapkan. Jadi jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, itu mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah, beribadah pada waktu malam karena dua hal.
Pertama karena khauf dari azab Allah, kedua karena mengharapkan rahman Allah. Bagaimana kok seperti ini dikatakan sesuatu yang tercela? Kita beribadah karena mengharapkan pahala itu sesuatu yang buruk. Tidak. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran demikian, ya. Kemudian bukan itu saja, Allah mengatakan tentang para nabinya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Nah, wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Yad'unana wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan penuh dan kecemasan, takut, ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, jadi sekali lagi, ya, jangan sampai slogan wah masa beribadah mengharapkan pahala, itu bukan aib. Allah perintahkan demikian, para nabi pun demikian. Apakah para nabi melakukan sesuatu yang buruk? Tidak. Ini orang-orang sufi ini seperti ini, ya. Jadi kalau ibadah karena mengharapkan pahala itu jelek, ya. Mengharapkan apa? Ya seperti itu. Jadi inilah, ya. Jadi beribadah karena hawa nafsu seperti ini, ya. Jadi seakan-akan itu sesuatu yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran malah dianggap sesuatu yang buruk, ya. Allah musta'an. Ya, seperti itu. Taib, kita lanjutkan. Ar-raja'u thalathatu anwa'. Roja ini, harapan ini, itu 3 macam. Ithnani mahmudan wa thalith madmum. 2 itu baik, ya. 2 dari bentuk roja itu mahmud, terpuji. 1, yang ketiga ini tercela. Kita lihat yang pertama, roja uman ata'allah fi an yataqabbalallahu amalah, ya. Yang pertama, roja yang baik adalah rojanya orang yang taat kepada Allah dan dia berharap Allah menerima amalannya, dan dia mengharapkan wa ayyusibahu alaihi bil fauzi bil jannati wan najati minan nar. Dia mengharapkan Allah memberikan pahala kepada dia berupa kemenangan, ya. Dengan apa? Dengan surga. Wan najatu minan nar, dan keselamatan dari neraka. Ini adalah roja yang mahmud yang pertama. Ini kalau kita taat kepada Allah, kemudian kita mengharapkan dari ketaatan ini apa? Allah menerima amalan kita. Kita mengharapkan Allah memberikan pahala kepada kita, mengharapkan Allah menyelamatkan kita dari azab neraka, maka inilah roja yang mahmud. Roja yang kedua, roja uman aznaba dzunuban thumma taba minha fi an yaghfirallahu dzunubahu wa an ya'fuwa anha. Jadi rojanya orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia taubat dari perbuatan dosa itu dengan harapan Allah mengampuni, ya, dosa-dosa dia, memaafkan dosa-dosanya. Ini roja yang bagus. Paham sampai sini? 2 ini? Paham, ya? Mudah insyaallah. Ini rojanya orang yang taat, beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan Allah menerima amalannya, dan mengharapkan surga dengannya, ya. Kemudian yang kedua, rojanya orang yang melakukan perbuatan dosa agar Allah mengampuni dosanya dan memaafkan dia. Nah, yang ketiga roja yang jelek, roja yang tercela. Roja uman huwa mutamadin fit tafriti fil wajibati waqi'un fil muharramat musirrun 'alaiha wa ma'a dzalika yarju rahmatallahi fa hadha huwal ghurur wat tamanni war raja al kadzib, kata beliau. Jadi harapannya orang yang mereka ini jatuh ke dalam perbuatan dosa terus-menerus. Mutamadin fit tafrid fil wajibat. Jadi orang yang terus-menerus menyepelekan kewajiban-kewajiban. Waqi'un fil muharramat, yang dia jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram.
musirrun 'alaiha. Yang mana dia ini terus-terusan di atas perbuatan tersebut. Ya. Jadi perkara yang wajib terus-terusan ditinggal. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat dan seterusnya. Padahal dia wajib untuk mengerjakan itu. Tidak itu saja, dia jatuh dalam perbuatan haram, terus-terusan minum khamr, terus-terusan berzina, terus-terusan mencuri. Ya. Musirrun 'alaiha, terus-terusan. Namun demikian, bersama dengan itu dia mengharapkan rahmat Allah. Paham sampai sini? Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua sekali berbuat dosa dia merasa dosa itu terlalu berat untuk dia sehingga dia bertobat kepada Allah. Kalau yang ketiga ini enggak. Hidupnya sehari-hari bergelimang dengan dosa dan maksiat dan meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan. Namun dia selalu mengharapkan rahmat Allah bersama dengan perbuatan itu. Ini adalah tipuan, kata beliau, al-ghurur. Ya, tipuan, tamani, angan-angan. Ini adalah ar-raja al-kadhib. Ini adalah raja yang dusta. Qala Abu Uthman al-Jizi atau al-Jaizi, min alamati sa'adah an tuti'a wa takhafa alla tuqbal. Oh, ini bagus sekali perkataan dari Abu Uthman, al-Imam Abu Uthman al-Jaizi, termasuk tanda as-sa'adah, kebahagiaan. Ya, engkau taat dan takut, ya engkau taat kepada Allah dan takut dari azabnya, atau takut ketaatanmu itu tidak diterima oleh Allah. Jadi ketika kita melakukan satu ketaatan yang kita takut tidak diterima oleh Allah, ini merupakan alamatus sa'adah, ya, tanda kebahagiaan. Wa min alamati syaqawah an ta'siya Allah, an ta'siya wa tarjuwa an tanjuwa wa tarju an tanjuwa. Termasuk tanda kebinasaan, kesengsaraan, engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau mengharapkan engkau akan selamat. Ya. Iya. Wa halu sahibi hadzal raja al-madmum yushbihu halu man yatamanna al-aulad min ghairi an yatazawwaj. Ya. Jadi kata beliau, keadaan orang yang memiliki roja yang ketiga tadi, ya, terus-terusan berbuat dosa tapi mengharapkan Allah akan mengampuni dia atau selamat dia dari azab Allah. Ini adalah semisal perumpamaannya orang yang berangan-angan memiliki anak tapi tidak menikah. Kata beliau, fahuwa min asfahis sufaha, termasuk orang yang paling bodoh. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman, innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Kita lihat ayat ini luar biasa. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Hijrah ini bukan perkara ringan ini. Semua ditinggal untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika seorang hijrah, itu semua dia tinggal. Berat ini, berat. Wajahadu fi sabilillah, ini lebih berat lagi nih. Berjihad di jalan Allah. Apa kemudian kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah itu adalah orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad. Bukan orang yang maksiat terus-terusan. Bukan orang yang meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan terus-terusan. Bukan itu yang mengharapkan rahmat Allah. Yang mengharapkan rahmat Allah adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, di antaranya disebutkan di sini berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Iya. Nah, makanya di sini dikatakan oleh Syekh Al-Jibrin, wal ma'na ulaika alladzina yastahiquna an yarjua. Mereka inilah orang yang pantas untuk berharap. Jadi yang pantas untuk memiliki harapan itu mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bukan orang yang hidupnya bergelimang dengan maksiat. Wa qala ta'ala laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Nah, ini ayat yang lain. Pahala itu bukan angan-angan kalian, bukan juga angan-angannya ahlul kitab. Man ya'mal su'an, barang siapa melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang buruk, yujza bihi, maka dia akan diberikan balasan. Jadi kalau orang bergelimang dengan maksiat,
Jangan mengharapkan ampunan terus. Hati-hati, kalian akan diazab dengan sebab maksiat yang kalian lakukan, seperti itu. Ya, demikian. Wabil jumlah, fa innahu yajibu 'alal muslim an ya'budallaha mahabbatan lahu wa khaufan min iqabih wa raja'an li thawabih. Secara umum bisa kita katakan fa innahu yajibu 'alal muslim, sesungguhnya wajib bagi seorang muslim beribadah kepada Allah dengan 3 hal. Mahabbatan lahu, cinta kepadanya, wa khaufan min iqabih, takut kepada iqab dari Allah SWT, hukuman dari Allah SWT, wa raja'an li thawabihi, dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kama annahu yanbaghi lahu alla yufrita fil khawfi hatta yasila ila darajatil kunuti wal ya'si min rahmatillah. Sebagaimana seyogianya atau seharusnya seseorang itu tidak berlebih-lebihan di dalam takut sehingga sampai kepada derajat apa? Dia putus asa dari rahmat Allah. Ini orang-orang yang takutnya berlebihan, mereka sampai putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya mereka jatuh dalam orang-orang kelompok yang disebut dengan khawarij. Wa alla yufrita fir raja'i fa yata'allaqu bi sa'ati rahmatillah ma'a israrihi ala ma'siyatih. Demikian juga tidak berlebih-lebihan di dalam raja, yang mana dia akhirnya terlalu bersandar kepada keluasan rahmat Allah sehingga dia terus-terusan dalam perbuatan maksiat. Nah, ini adalah kelompok orang-orang murji'ah, ya. Bal yajibu an yajma'a bainahuma, wajib untuk menggabungkan. Jadi harus ada khauf, harus ada roja. Wa in kana yanbaghi lahu fi halis sihhah ay yaghliba janibul khaufi liyahmilahu ala ta'atillahi wa ala al-bu'di an maksiyatih. Demikian juga seharusnya ketika orang dalam keadaan sehat, maka yang menang adalah sisi khauf. Ketika orang dalam keadaan sehat, itu sisi khaufnya lebih menonjol daripada sisi rojanya. Sehingga dengan itu dia akan berusaha untuk taat kepada Allah. Karena orang yang sehat, orang yang dalam keadaan lapang, itu umumnya apa? Terlena. Ya. Ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan punya ini itu terlena. Nah, ketika itu harus ada ditonjolkan sisi khaufnya. Bukan khaufnya saja, tidak. Ada rojaknya juga, tapi sisi khaufnya lebih ditonjolkan. Dengan sisi ini, dengan khauf yang kita lebihkan ini, kita berharap bahwa itu akan menimbulkan rasa takut dari azab Allah. Dan mengakibatkan kita menjadi taat kepadanya dan jauh dari perbuatan maksiat. Adapun sebaliknya, wa indal mauti yaghlibu janibur rajai ala janibil khaufi hatta yamuta wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ketika dalam keadaan sakit, dalam sakaratul maut, maka sisi roja kita itu lebih tinggi daripada khauf kita. Sehingga ketika kita mati, kita dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah. Al khair makhtarahullah. Kebaikan itulah yang Allah pilihkan untuk kita. Walaupun itu dengan kematian, ya. Wa yafrahu bi liqa'ihi ta'ala, dan kita berbahagia dengan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala budda minal jam'i bainahuma kama fil ayati tsalati sabiqah. Jadi harus kita gabungkan semua ini sebagaimana tadi ayat-ayat yang sudah disebutkan. Ya. Kita cukup ya sampai sini atau masih ada waktu? Masih ada? Baik. Kalau demikian, ini tentang pembahasan syarat ibadah sudah, usul ibadah sudah. Nah, sekarang kita pindah kepada fasal yang ketiga, yakni tentang pembahasan tauhidul asma was sifat. Benar ya? Iya. Jadi saya pakai kitab yang beda dengan antum pegang. Antum pegang itu tahdhibnya. Jadi disusun lagi oleh beliau susunannya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan kitab yang saya pakai. Sama, ini Syarhu Tashilil Aqidatil Islamiyah. Jadi beliau juga yang nulis. Cuma beberapa urutannya agak sedikit dirubah oleh beliau, ditahdhib istilahnya, dirapikan ya. Ya, pembahasan berikutnya adalah tentang tauhid asma was sifat. Ya, tauhid asma was sifat. Ini tauhid yang ketiga dari pembagian tauhid yang telah antum ketahui. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, ini yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Nah, ini yang paling banyak
dari orang yang intisab kepada Islam, yang menasabkan dirinya kepada Islam, paling banyak kekeliruan di sini. Ya. Kalau tauhidul uluhiyah itu antara Islam dengan musyrikin, jelas. Rububiyah juga antara orang-orang kafir yang sombong, Fir'aun dan yang sejenisnya, dengan orang-orang Islam, jelas. Nah, kalau asma wa sifat ini perselisihan di dalamnya antara orang Islam sendiri, firqah-firqah dengan Ahlus Sunnah. Ya. Demikian bahkan sampai dituliskan kitab-kitab khusus tentang asma wa sifatnya oleh para ulama besar, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah taala, banyak menuliskan kitab-kitab bantahan di dalam permasalahan penyelisihan sebagian dari kaum muslimin dalam permasalahan asma wa sifat. Penyelisihannya ada yang berat, ada juga yang ringan, bertingkat-tingkat, tidak semua satu derajat, ya. Jadi penyelisihan kaum muslimin di dalam asma wa sifat ini dari aqidatus salaf itu bertingkat-tingkat. Ada yang gulat, ada yang gulu, berlebih-lebihan sampai dihukumi kafir orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, ya. Tapi ada juga yang tidak, ya, bahkan sebagian masih mengatakan Ahlus Sunnah sebagian, ya, walaupun tidak demikian keadaannya. Ya, taib, kita lihat di sini beliau mengatakan asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu minal ghaib alladzi la ya'rifuhu al-insanu ala wajhi at-tafsil illa bi tariqis sam'i. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini perkara gaib yang tidak mungkin seseorang itu bisa mengetahui hal tersebut secara rinci, tidak mungkin, kecuali bitariqis sama, kecuali dengan metode atau dari jalan as-sama, yakni dengan khobar, dengan berita, ya. Karena apa? Karena ini perkara gaib. Pernah kita lihat Allah? Nggak pernah. Kita bisa mensifati sesuatu kalau kita lihat sesuatu, atau apa? Kita dengar dari orang yang kita percaya, ya kan? Ya itu, bisa kita lihat, kita tahu bagaimana sifatnya pulpen ini. Warnanya biru, gagangnya putih, ya, tutupnya biru, tintanya biru. Kenapa? Kita lihat. Sekarang Allah kita lihat tidak, ya. Terus kita tidak pernah berjumpa dengan Allah, tidak pernah melihat Allah. Jadi bagaimana? Dari berita yang sampai kepada kita. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah SAW. Juga melalui Al-Quran. Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ini Allah yang menghabarkan dalam Al-Quran. Ini yang sampai kepada kita. Makanya kita katakan di sini asma dan sifat Allah ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang tidak mungkin seseorang bisa mengetahui secara rinci kecuali dari jalan as-sama, jadi berita yang sampai. Li'annal bashara la yuhituna billahi ta'ala ilma, karena manusia tidak mungkin ilmunya meliputi Allah. Sebagaimana firman Allah, wala yuhituna bihi ilma. Ya, tidaklah mereka bisa meliputi Allah. Ilmu mereka tidak akan bisa meliputi Allah. Wal kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Perkataan, pembicaraan tentang sifat-sifat Allah ini merupakan far', cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Fala yumkin lil aqlil bashari an yastaqilla bin nadari fi asma'illahi wa sifatihi wa ma'rifatiha ala tafsil itsbatan wa nafyan. Ya, jadi kata beliau menegaskan lagi, tidak mungkin akal manusia ini menyendiri, meneliti mana yang cocok bagi Allah, mana nama yang pas bagi Allah, mana yang tidak. Tidak mungkin itu, secara rinci tidak mungkin. Ya. Wa man fa'ala syai'an min dzalika faqad akhta. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka dia telah keliru. Makanya jangan menetapkan nama dan sifat Allah dengan akal. Ini tauqifiyah. Nama dan sifat Allah tauqifiyah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Wa mala anis siratil mustaqim, dan dia akan berbelok dari jalan yang lurus.
Fayajibu 'alal abdi ayyakifa inda kalamillahi wa kalami rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tuntunannya, ya. Wajib seorang hamba untuk tetap berada di atas kalamullah dan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Fayu'minu bi jami'i ma thabata fin nususis syar'iyyah min asma'illah wa sifati, dan beriman dengan seluruh yang telah ditetapkan di dalam nas-nas syar'i tentang nama-nama dan sifat tersebut. Wa yanfi anhu ta'ala ma nafahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menafikan terhadap Allah nama-nama dan sifatnya apa yang Allah nafikan untuk dirinya dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpel sebenarnya. Allah bilang Allah itu demikian, ya sudah kita tetapkan demikian. Rasulullah bilang Allah itu memiliki tangan misalnya, ya sudah kita tetapkan Allah memiliki tangan. Ya. Seperti itu, simple. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tetapkan. Apa yang tidak ditetapkan jangan ditetapkan. Apa yang Allah nafikan kita nafikan. Apa yang Rasulullah nafikan kita nafikan. Ya, seperti itu. Jadi jangan akal ikut-ikutan main. Ya, kita tidak akan bisa, tadi katakan oleh beliau, tidak akan bisa kita mensifati Allah dan menamai Allah secara rinci kecuali dengan jalan khabar saja dari Allah maupun dari Rasulnya. Wa qad dalatin nusus syar'iyyah al-katsira ala itsbati sifatil kamali lillah ta'ala ala wajhi tafsil fayajibu itsbatu Allah ta'ala ala wajhi la'iq bi jalalihi. Dan nas-nas syar'i ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan penetapan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah SWT secara rinci. Bayangkan Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan isinya cuma apa? Nama-nama Allah itu. Ya, rinci Allah tetapkan nama-namanya, sifatnya itu dijelaskan rinci. Nah, tugas kita apa? Yajibu itsbatuha lahu ta'ala 'alal wajhil la'iqi bijalali. Tugas kita adalah wajib kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifatnya tadi dengan atau dari sisi yang sesuai dengan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah. Jadi kalau Allah mengatakan bal yadahu mabsuutani, kedua tangan Allah apa? Membentang, ya. Karena orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu apa? Maghlul, terikat. Enggak, kedua tangan Allah membentang. Ya sudah, tetapkan, tapi jangan dipahami kayaknya membentang, kayaknya seperti tangan makhluk. Janganlah. Khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah sendiri mengatakan. Lu dibayangkan, berarti Allah punya tangan seperti tangan kita ini. Ini namanya tidak apa? Tidak menetapkan sifat sesuai dengan ketinggian Allah. Simple sebenarnya. Ini orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka itulah yang pertama kali orang-orang yang mentasbih Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ajib kan? Ceritanya ini mau selamat dari tasbih Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ceritanya begitu. Tapi sebelum dia menafikan itu, dia duluan yang mentasbih. Kemudian nuduh orang yang menetapkan Allah sesuai dengan ketinggian Allah, mentasbih Allah. Ini jeleknya mereka. Ya. Dia yang tasbih duluan, kita yang dituduh mentasbih. Kalau kita katakan apakah tangan Allah seperti tangan makhluk? Enggak, tangan Allah sesuai dengan zat Allah. Tangan makhluk seperti tangan makhluk. Sesuai dengan makhluk, beda. Anjing punya kaki, kucing punya kaki, kambing punya kaki, kuda punya kaki. Sama kaki mereka? Tidak sama. Beda ada bainal makhluk. Ini antara makhluk saja nggak sama. Bagaimana dengan Khalik dengan makhluk? Jauh bedanya. Dan kita tidak mentasbih Allah sama sekali dengan makhluk. Tapi kita dituduh musyabbihah. Sementara mereka menafikan Allah itu punya tangan. Dipaling-palingkanlah Allah, tangan maksudnya kekuasaan. Sebelum mereka memalingkan ini, mereka sudah di dalam akal mereka sudah mentasbih dulu. Kalau kita tetapkan Allah punya tangan, ini khawatir tangan Allah seperti tangan makhluk. Sudah tasbih duluan. Nuduh orang lain yang menetapkan sifat Allah sesuai dengan ketinggian Allah, zat Allah, dituduh musyabbihah. Sementara yang benar-benar musyabbihah mereka, ceritanya duluan mereka mentasbih malah
kemudian nuduh ke kita musyabbihah. Subhanallah. Demikian, ya. Padahal ini aqidatus salaf ini simple, dibuat sulit oleh mereka. Nah, kalau antum lihat pembahasan asma wa sifat ini jelimet jadinya gara-gara mereka ini. Ruwet. Ya, wah segala macam ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu kalam main di dalamnya. Jadi akhirnya akidah asma wa sifat jadi sulit. Gara-gara mereka. Padahal gampang sekali. Analogi yang kita terapkan itu gampang sekali. Kalau makhluk saja berbeda, walaupun nama sama boleh. Karena bagaimanapun Al-Quran itu kan turun untuk manusia. Ketika Allah mengatakan demikian dan demikian dalam Al-Quran, kita harus memahami itu gitu loh. Sekarang Ar-Rahmanun 'alal 'arsy istawa. Allah beristawa di atas arsy. Apa istawa? Enggak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman apa? Ar-Rahim apa? Ada sebagian mentafwid ini menyerahkan maknanya kepada Allah, enggak tahu mana. Al-Quran penuh isinya dengan seperti ini. Terus ini enggak tahu, itu enggak tahu. Lah faedahnya Al-Quran sebagai hudal linnas apa? Apa faedahnya kita mengetahui Allah istawa? Apa faedahnya kita mengetahui Allah turun ke langit dunia? Kalau nggak difahami, ya nggak? Al-Quran nggak ada faedahnya. Hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk? Sementara makna-maknanya nggak diketahui. Ini ada ini kalau golongan ahlu tafwid namanya. Dia menyerahkan ini, kita nggak usah bicara masalah apa makna daripada sifat Allah. Ya sudah, kita serahkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. La haula. Bagaimana memahami Al-Quran begini? Ya kan? Makanya ini termasuk yang paling buruk adalah ahlu tafwid, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi seakan-akan Rasulullah itu berbicara atau Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh makhluknya. Allah mengatakan khalaqtu biyadayya. Apa tak mana tangan? Enggak tahu. Makna yad itu apa? Enggak tahu. Udah, serahkan aja kepada Allah. Nah, maksudnya Allah mengatakan khalaqtu biyadayya untuk apa kalau begitu? Ya kan, tidak ada faedahnya. Ya. Makanya akidah salaf itu mudah sebenarnya. Aina Allah? Fis sama, khalas. Selesai. Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di sini, nggak di situ. Terus di mana? Nggak ada. Nggak ada, Allah nggak ada seperti itu. Nggak di atas, nggak di bawah. Nggak di luar, nggak di dalam. Dua hal yang bertentangan, tidak di sini, tidak di sini, tidak di atas, tidak di bawah. Terus di mana? Sementara Allah mengatakan Allah fis sama. Dan fitrah mengingkari hal tersebut. Cuma Allah nggak di atas, nggak di bawah. Tapi kalau berdoa ke atas. Fitrah. Dia nggak bisa bohong. Mereka nggak bisa berdusta itu. Fitrahnya. Yang di atas. Orang awam tahu. Makanya kata Al-Ustadz Firandandirnya, orang awam itu akidahnya salaf dari sisi ini. Kenapa? Fitrahnya demikian dalam masalah asma wa sifat. Saya tergantung yang di atas aja lah. Tahu Allah di atas, kok tahu kok. Ini nggak mengakui. Jadi kalau katakan sebagai Asy'ariyah, Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di dalam alam, nggak di luar alam. Itu siapa? Ajib kan? Nah, tapi pembesar mereka mengatakan atau apa lisanul halnya istilahnya. Jadi perbuatan gerak-gerik tubuhnya menunjukkan Allah itu di atas. Mau mereka tidak mengakui atau itu terjadi. Dan kita lihat videonya banyak ya, Anda bisa lihat. Ya, seperti itu. Refleksi. Hah? Refleksi. Iya, itulah fitrah. Refleks. Ya, seperti itu. Tergantung yang di atas saja lah. Itu orang awam selalu mengatakan demikian. Itu menunjukkan apa? Fitrah. Nggak bisa dikontrol. Keluar begitu saja. Ya, tergantung Allah saja lah. Tapi tangannya begini. Nggak, jangan begini. Nggak di atas, nggak di bawah, nggak di luar alam, nggak di dalam alam. Membingungkan. Ya. Jadi makanya tadi saya katakan orang-orang ini pakai akal mereka justru akhirnya membuat ruwet akidah yang mudah ini. Yang seorang budak mukmin ketika itu ditanya Aina Allah bisa menjawab fis sama. Ini mudah sekali sebenarnya akidahnya. Iya. Kama dallatin nusus aidan ala nafyi sifatil an-naqsi anhu ta'ala fayajibu nafyuha anhu wa itsbatu kamali diddiha. Adapun sifat-sifat yang naqas, sifat-sifat yang kekurangan ya bagi Allah, maka ini kita nafikan. Ya, kita nafikan seluruh sifat-sifat yang kurang atau sifat-sifat yang tidak baik bagi Allah, dan kita menetapkan kebalikannya, kesempurnaan kebalikan dari tersebut, sifat tersebut.
wa hadha huwal haqqul wajib fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi ala wajhil ijmal. Dan demikianlah yang wajib ya, yang benar dan wajib bagi dalam permasalahan asma wa sifat sesuai dengan secara umumnya ala wajhil ijmal. Wa sa'atakallamu ala hadha tauhidul asma wa sifat bi syai'in min al-ikhtisar fil mabahith al-arba'ah al-atiyah. Insyaallah nanti beliau akan mulai membahas secara ringkas tentang beberapa poin yang penting untuk kita ketahui dari pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan dan kesalahan karena kebodohan saya pribadi dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.